berita viral atau update terkini, baik itu tentang alam, politik, ekonomi, baik di nasional maupun di global, internasional, saya sarankan kepada pemirsa dan warga Papat untuk tekan lonceng, subscribe channel YouTube Kiblat Papat agar tidak ketinggalan update prediksi mata batin saya di channel YouTube Kiblat Papat ini, karena hanya Kiblat Papat yang memprediksi dengan mata batin paling awas. Baik warga Papat, hari ini 18 Mei 2026. Kita ketahui semua ya, yang paling viral hari ini adalah pemberitaan tentang mata uang rupiah ya, sudah naik ke titik 17.600 rupiah per dolar. Ini adalah tertinggi ya sepanjang sejarah ekonomi Indonesia, karena di 98 lalu mencapai di 17.000. Kali ini sudah 17.640 ya. Kalau saya tidak salah tadi siang saya melihat gitu ya di berita. Kemudian ini kan semakin meningkat. Lalu yang menjadi fenomenal dan viral, bahkan banyak juga masuk pada email ya Kiblat Papat, bahkan di komentar ya di setiap postingan YouTube dari Kiblat Papat, banyak sekali request ya daripada warga Papat maupun para pemirsa yang menginginkan kepada ditujukan kepada saya pribadi tentunya, bagaimana untuk melihat terkait MBG. Ya, ini sedang ramai sekali. Bagaimana sih MBG ini ke depannya nanti? Apa benar seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah ya? Ini adalah investasi jangka panjang untuk anak bangsa, kemudian juga untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Apakah benar seperti itu? Atau justru sebaliknya, yang hari ini masyarakat luas ya banyak sekali ya melakukan protes secara terang-terangan di media sosial pribadinya maupun banyak ya di platform lain begitu ya, menyampaikan bahkan secara langsung ketika ada kunjungan presiden, kunjungan menteri keuangan. Saya lihat di beberapa waktu lalu kalau nggak salah di Yogyakarta ya, seorang ibu menyampaikan bahwa mohon MBG ini dihentikan. Kemudian juga jika kita rajin melihat ya komentar-komentar ya dari masyarakat, ini bukan dari buzzer ya, karena bisa kita lihat begitu kita klik, ini adalah akun real begitu. Bahkan ada yang mempostingkan ya beberapa bukti-bukti bahwa MBG ini memang baik. Di sini jika kita melihat lebih jauh lagi, apa sih yang menjadi motivasi pemerintah sehingga MBG ini harus wajib dilanjutkan? Apakah ini sebatas proyek ya, proyek bancaan, atau benar-benar ini program seperti yang disampaikan saya tadi di awal bahwa ini untuk investasi masa depan? Sementara kita lihat hari ini anggaran APBN terbesar adalah ke MBG. Ya, dan bahkan memangkas dari anggaran pendidikan sendiri untuk diarahkan kepada MBG ini sendiri. Kemudian dampak ya, ini satu saja dampak dari dipangkasnya ya anggaran dari pendidikan, kan berdampak kepada yang kita ketahui hari ini guru-guru honorer yang tadinya per bulan saja gajinya ini hanya Rp350.000 ya. Dampak dari dipangkasnya anggaran pendidikan yang dialihkan kepada MBG senilai 200 triliun lebih gitu ya, akhirnya mereka mendapatkan per bulan hanya Rp250.000 ya per bulan ya. Kita bisa bayangkan dengan hari ini
dolar yang semakin merangkak naik dan rupiah semakin melemah. Kemudian mohon maaf, statement dari pemimpin negeri ini bahkan cukup blunder ya, secara pribadi ya. Saya melihat cukup blunder, banyak sekali statementnya yang mengatakan bahwa rakyat di desa tidak menggunakan dolar. Ini kan mohon maaf sekali ya Pak, mungkin saya tidak tahu siapa yang menyampaikan uh, ke beliaunya ya pernyataan seperti itu tanpa berpikir panjang bahwa segala sesuatu memang tidak menggunakan dolar ya, di kota juga tidak menggunakan dolar dalam transaksi, tapi kita ketahui ya untuk membeli impor dari luar bahan baku, contoh saja kedelai yang untuk tempe tahu ya hari ini yang dimakan oleh rakyat desa, ini kan belinya dari impor begitu ya. Beli impor ini kan tidak menggunakan rupiah tapi menggunakan dolar. Ini contoh sepele. Ya, banyak lagi bahan baku lainnya, bahkan minyak, BBM dan sebagainya kan menggunakan dolar yang dampaknya sampai ke desa. Itu ya, jadi terlalu menyepelekan ya. Saya tidak tahu kenapa beliau menyampaikan seperti itu. Akhirnya kan blunder, bahkan banyak sekali anak kecil yang bisa menyampaikan secara gamblang, menjelaskan dengan bahasa anak kecil begitu ya. Ini kan meruntuhkan kepercayaan masyarakat luas terhadap pemimpin negeri tertinggi ya di Indonesia ini, yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Baik warga Papat, tanpa berpanjang kali lebar, saya sudah penasaran dari tadi ingin membuka kartu tarot. Apa benar ya makan bergizi gratis ini adalah merupakan program yang benar-benar akan menjadi investasi jangka panjang ya bagi masa depan Republik Indonesia gitu ya, anak-anak Indonesia gitu ya, generasi yang akan datang, dan juga menjadi satu sumber lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, atau ini hanya sebagai proyek bancaan kaum elit di atas untuk menguras APBN dan hanya untuk kepentingan golongan atau pribadi. Baik, seperti biasa saya akan menshuffle kartu tarot saya dan mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Apakah MBG akan menjadi program yang sukses untuk masa depan, atau justru MBG ini akan berdampak fatal bagi Indonesia, bahkan bagi pemimpin tertinggi Republik Indonesia saat ini? Kita lihat. Kartu yang pertama, Six of Pentacles. Kartu yang kedua, Four of Pentacles. Kartu yang ketiga, Ten of Wands. Ten of Wands. Ya, kemudian bottom deck-nya adalah Ten of Swords. Baik, 3 kartu tarot sudah saya ambil dan 1 bottom deck. Seperti pertanyaannya tadi ya, apakah makan bergizi gratis ini akan benar-benar seperti apa yang pemerintah sampaikan, menjadi investasi masa depan bagi anak bangsa ini dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia? Baik, kartu yang pertama adalah Six of Pentacles, 6 koin ya, kalau dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pentacles ini simbol dari koin ya, uang, keuangan. Terlihat di gambar di sini ya, ada orang saling take and give, saling berbagi uang. Ya, tadi pertanyaannya, bahkan saya sudah sampaikan di awal, apakah ini benar program atau ini proyek? Ya, kita bisa lihat. Ada take and give di sini, ada saling memberi menerima. Apakah ini program? Oke. Kalau kita lihat di sini ada juga timbangan, ada juga seperti Six of Pentacles ini adalah sebenarnya dengan keadilan. Programnya bagus, sangat bagus, sempurna sekali. Setiap program sih sebenarnya kalau kita evaluasi ke belakang ya, semua program yang dibikin ini sangat perfect. Tapi apakah dalam pelaksanaannya ini akan menjadi program yang perfect
apakah memanage-nya sampai ke bawah ini benar-benar diterima sesuai dengan apa yang diprogramkan. Contoh di sini kita bisa lihat banyak sekali ya kegagalan dalam MBG yang perlu dievaluasi. Bahkan hari ini ramai sekali menggugat, ya kan, kita bisa ketahui menggugat ke MK begitu. MBG ini tidak layak, kemudian harus dihentikan begitu ya, karena sepanjang pelaksanaan MBG bahkan sampai hari ini pun ya masih banyak korban keracunan dari MBG. Ya, kemudian mohon maaf saya menyimpang sedikit karena hari ini juga saya teringat ini kasus hantavirus. Ya, hantavirus ini kan sumbernya adalah dari tidak klinisnya makanan ya. Ini sumbernya dari tikus begitu ya, dan walaupun kita ketahui dan mata batin saya mengatakan ini tidak murni ya, sama dengan jenis COVID ya, bentuk dari mutasi atau mutan begitu ya, atau virus yang diciptakan oleh ya orang-orang ya untuk bisnis begitu ya, kembali lagi. Nah, ini jangan sampai, karena saya melihat di sini, karena di sini ada terjadi transfer, ada terjadi seperti take and give, karena ini bisa tanda kutip ya. Oke, kalau program ini berjalan dengan baik, didistribusikan dengan baik, maka ini akan menjadi suatu yang balance, satu yang adil. Ya, tapi kita lihat hari ini, kita fair melihat hari ini, gitu ya. Apakah ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan, apa yang dirancangkan, apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia? Karena hari ini pun kita ketahui ya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, contoh untuk dana IT saja mencapai triliunan untuk melihat ya IT-nya ini untuk memantau ya apakah MBG ini berjalan dengan baik dan benar. Kemudian yang baru-baru viral kemarin ada pengadaan trail ya, berapa banyak kaos kaki, kemudian handuk, banyak sekali di sini pengadaan-pengadaan yang menguras gitu ya, menguras dana yang cukup besar. Namun makan bergizi gratisnya ini ketika sampai ke anak didik ya, MBG ini kan disasarkan kepada anak-anak sekolah, seluruh anak sekolah di Indonesia. Ini mungkin indeksnya 10.000 atau 15.000, tapi ketika dikalkulasikan gitu ya di meja anak-anak ini tidak mencapai dengan nilai demikian begitu. Banyak sekali kasus kan protes dari beberapa kepala sekolah. Contoh yang terjadi lalu seperti ikan lele yang mentah, tahu yang belum digoreng begitu ya, yang didistribusikan. Bagaimana? Apakah ini bentuk makan gratis begitu ya? Kemudian belum lagi ada yang terjadi, saya lupa di sekolah mana itu, kepala sekolahnya protes kepada tim MBG begitu ya, tentang roti gitu ya, yang harganya kalau beli satuan itu Rp750 begitu ya. Tapi kan kalau beli dalam jumlah banyak ini pasti nilai harganya lebih murah begitu ya. Nah, ini diindekskan itu satu roti itu 3.500 gitu. Ini korupnya seperti apa? Luar biasa. Kemudian belum lagi yang keracunan. Ini yang sangat sekali tidak sesuai. Inilah yang saya sampaikan di awal, apakah ini program yang berjalan dengan benar, didistribusikan dengan benar, atau ini dijadikan proyek. Indikasi dari kartu yang saya buka ini adalah proyek bancaan, proyek yang benar-benar menguras APBN, bahkan menambah lagi hutang negara yang cukup besar. Ya, kemudian himpitan hari ini kita bisa lihat ya, rupiah sampai di angka 17.640 ya per 1 US dollar. Sepanjang sejarah ekonomi Indonesia terjadi hari ini. Bahkan 98 lalu hanya 17.000 rupiah. Di sini pun Presiden masih mengatakan